Asal-usul Kota Bekasi. Kota Bekasi merupakan salah satu kota penting dan bersejarah di Provinsi Jawa Barat. Kota ini berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar keempat di Indonesia. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Secara geografis Bekasi berada pada ketinggian 19 meter di atas permukaan laut. Kota ini terletak di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Jakarta Timur di barat, Kabupaten Bekasi di utara dan timur, Kabupaten Bogor di selatan, serta Kota Depok di sebelah barat daya. Mengapa kota ini diberi nama Bekasi? Secara filologis, kata Bekasi berasal dari kata Candrabhaga. Candrabhaga merupakan bagian dari kerajaan Tarumanagara yang berdiri sejak abad 5 Masehi. Candra berarti bulan, Sasi dalam bahasa Jawa kuno, dan Bhaga berarti bagian. Candrabhaga berarti bagian dari bulan. Pelafalan kata Candrabhaga kadang berubah menjadi Sasibhaga atau Bhaga Sasi. Dalam pengucapannya sehari-hari sering disingkat Bhagasi. Dan karena pengaruh bahasa Belanda sering ditulis Bacasi, catatan, di stasiun kereta api Lemah Abang pernah ditemukan pelang nama Bacasi. Kata Bacasi kemudian berubah menjadi Bekasi, dan akhirnya menjadi nama Kota Bekasi. Daeu Sunda Sembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanagara, 358-669. Luas kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, letak Daeu Sunda Sembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanagara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Daeu Sunda Sembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa, 669-723, pendiri kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan raja-raja Sunda sampai generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulya, 15671-579, dan Raja Kerajaan Sunda, disebut pula Kerajaan Pajajaran, yang terakhir. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Di antaranya dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan dari Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi, Jayadewa 14821521, yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke-5 pada masa kerajaan Tarumanagara, abad ke-8 kerajaan Galuh, dan kerajaan Pajajaran pada abad ke-14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. Kota Bekasi juga menjadi daerah penting di zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, Perang Kemerdekaan, dan masa kemerdekaan Republik Indonesia. Di zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan kewedanaan, distrik, termasuk Regenshap, Kabupaten, Meester Cornelis. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Tiongkok. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang, yang turut mengubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenshap Meester Cornelis menjadi Ken Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Setelah proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah, nama Ken menjadi kabupaten, Gun menjadi kewedanaan, Son menjadi kecamatan, dan Kun menjadi desa kelurahan. Saat itu ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong, Kedung Gede. Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryana Tamirharja. Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus, kedudukannya dikembalikan seperti zaman Regenshap Meester Cornelis menjadi kewedanaan. Kewedanaan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia en Omelanden. Batas bulak kapal ke timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Kerawang,
Sedangkan sebelah barat pula kapal termasuk wilayah negara federal sesuai Staatsblad van Nederlandse Indi 1948 No 178 negara Pasundan. Pada 1950, Kabupaten Meester Cornelis, Jatinegara, berubah nama menjadi Kabupaten Bekasi. Pada masa itu, Bekasi merupakan sebuah kecamatan dari Kabupaten Bekasi yang kemudian berkembang dan ditingkatkan statusnya pada tahun 1982 menjadi Kota Administratif Bekasi. Kota Bekasi saat itu terdiri atas 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara, serta meliputi 18 kelurahan dan 8 desa. Pada 1996 Kota Administratif Bekasi kembali ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya, sekarang Kota Bekasi juga kini menjadi salah satu kota wisata di Provinsi Jawa Barat. Ada banyak objek wisata yang dimilikinya, di antaranya, pertama, Taman Buaya Indonesia Jaya, terletak di Jalan Sukaragam, Serang, Cikarang, Bekasi. Taman ini hanya buka pada hari Minggu saja, jadi jangan pernah ke sana pada hari lainnya, atau kunjungan Anda akan sia-sia dan hanya bisa menyaksikan patung buaya yang ada di dekat pintu gerbang kawasan ini. Dengan membayar biaya masuk Rp20.000, Anda dapat menyaksikan ratusan ekor buaya yang dipelihara di tempat ini. Di lokasi ini, Anda dapat menyaksikan secara langsung proses penangkaran dan pemeliharaan buaya. Selain itu, ada berbagai atraksi buaya yang sengaja disuguhkan oleh pengelola penangkaran buaya ini untuk pengunjung yang datang ke sana. Pertunjukan lain, seperti debus dengan berbagai atraksi ekstrem yang melibatkan buaya juga dapat Anda saksikan di penangkaran ini. Kedua, Pantai Muara Beting dan Muara Gembong. Kedua pantai ini ada di Desa Pantai Sederhana, Muara Gembong. Seperti objek wisata pantai pada umumnya, Pantai Muara Gembong dan Muara Beting menawarkan keindahan alam dan pesona pantai yang menawan. Di tepi pantai banyak tumbuh hutan bakau yang sedang dikembangkan oleh pemerintah setempat untuk dijadikan salah satu objek wisata tambahan di kawasan ini. Selain hutan bakau, Anda juga dapat mencoba mengunjungi wisata tambak yang ada di dekat pantai ini. Anda dapat menyaksikan budidaya ikan dan udang yang ada di Kecamatan Muara Gembong. Kedua pantai ini menjadi objek wisata pantai andalan yang ada di Bekasi. Selain kedua pantai tersebut, ada pantai lain di Kecamatan Gembong yang tidak kalah indahnya, yaitu Pantai Muara Bendera. Bila Anda berkunjung ke Kecamatan Gembong, Anda dapat mengunjung ketiga pantai tersebut sekaligus. Ketiga, Netin Siu Geder adalah salah satu objek wisata yang sedang dikembangkan di BKL. Objek wisata berupa danau yang indah dengan suasana asri dan pemandangan alam seperti yang ada di Situ Gede sudah sangat sulit untuk ditemukan di kota-kota besar. Hal inilah yang menjadi alasan utama untuk menjadikan Danau Situ Gede sebagai salah satu objek wisata andalan di Bekasi. Nantinya danau ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti taman bermain, lahan terbuka hijau, kolam pemancingan, tempat peristirahatan, dan kawasan wisata kuliner. Meskipun masih dalam tahap perencanaan, saat ini Anda bisa berkunjung ke kawasan Situ Gede untuk sekadar menyaksikan keindahan panorama alam, atau berpiknik bersama keluarga. Keempat, Saung Ranggons adalah objek wisata berupa rumah tradisional kuno yang telah dibangun sejak abad ke-16. Objek wisata yang terletak di Desa Cikedokan, Cikarang Barat ini memang belum begitu terkenal di kalangan wisatawan. Namun, bagi Anda yang mencintai wisata sejarah, tempat ini sangat kami rekomendasikan untuk Anda kunjungi. Rumah atau saung tradisional ini dulunya digunakan oleh para pejuang sebagai tempat bersembunyi dari kejaran pasukan Belanda. Di dalamnya terdapat beberapa benda pusaka. Pada setiap bulan Maulud, selalu diadakan upacara pencucian pusaka di kawasan ini, di mana setelah prosesi biasanya diadakan pertunjukan tarian daerah dan pertunjukan lainnya.